Kami dari kelompok 1, saya dengan Ani, Nugrahani, dan satu lagi dengan teman saya, Dian Indriani. Ini adalah salah satu tugas dari Pak Sparta dengan judul kami, Analisis Aktivitas Pendanaan. Next. Analisis aktivitas pendanaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Antara lain sumber pendanaan itu ada 2, pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Next. Kewajiban merupakan pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan sekarang dan masa depan. Kewajiban aset dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Next. Kewajiban lancar adalah liabilitas yang diharapkan akan dibayar dalam satu siklus operasi normal perusahaan atau dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Timbul dari aktivitas operasi, timbul dari beban operasi aktual pendanaan. Nah, untuk kewajiban tak lancar atau sering disebut sebagai hutang jangka panjang yang biasanya ada dalam laporan posisi keuangan adalah pinjaman jangka panjang dan liabilitas imbalan jasa. Analisis kewajiban. Analisis kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi ketentuan hutang, kemampuan dan fleksibilitas, kewajiban untuk modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas, larangan atas pembayaran atas dividen. Next. Sewa. Sewa adalah perjanjian kontraktual antara pemilik atau lessor dan penyewanya atau lease, di mana memberi hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor selama masa sewa. Akuntansi pelaporan sewa. Melihat dampak operating dan kapitalis terhadap laporan keuangan. Dampak operating list. Operating list menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya. Operating list menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Operating list menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital list. Operating list menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya. Operating list memasukkan bunga dalam beban sewa. Konversi operating list menjadi capital list. Menilai apakah klasifikasi operating list dapat diterima. Untuk mengkonversikan operating list kita memerlukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating list. Menghitung nilai aset sewa, mengestimasi dampak reklasifikasi sewa pada laba yang dilaporkan. Klasifikasi dan pelaporan sewa diklasifikasikan menjadi terhadap transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa, terhadap opsi untuk membeli aset pada harga murah, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomi aset, nilai sekarang pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang dikurangi oleh lessor. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai operating lease jika tidak ada satupun kriteria tersebut terpenuhi.
Analisis manfaat pensiun. Program pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan manfaat pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja yang menerima manfaat, dan dana pensiun. Analisis manfaat pasca pensiun. Menentukan dan merekomendasikan biaya dan kewajiban manfaat ekonomis yang dilaporkan. Membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Mengevaluasi asumsi aktuari dan dampaknya pada laporan keuangan. Menerima paparan risiko pensiun. Mempertimbangkan implikasi arus kas program manfaat pasca pensiun. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih Kak Ani. Untuk slide selanjutnya tentang kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Next, analisis kewajiban kontingensi. Analisis kewajiban kontingensi yaitu deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat resiko, jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan risiko. Lalu ada pembebanan estimasi kerugian kontingen jika ada. Selanjutnya akan membahas tentang ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham mengacu pada pendanaan oleh pemilik pemegang saham perusahaan, lalu ada analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, analisis tersebut meliputi mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan-pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Lalu yang terakhir ada menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Adapun analisis modal, next. Adapun analisis modal saham yaitu yang pertama akun-akun dalam ekuitas pemegang saham umumnya tidak mempengaruhi saham umumnya, tidak mempengaruhi penentuan laba sehingga tidak banyak mempengaruhi analisa laba. Yang kedua, informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Next. Dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen saham adalah distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham proporsional. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang soal latihan soal latihan 2 nomor 8. Financial statements are a major source of information about a company. Forecast, report, and recommendation from analysts are popular alternative source of information required. Yang A, discuss the strengths of financial statement information for business decision makers. Untuk jawabannya akan kami jawab dengan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, ketika seseorang membuat pengambilan keputusan, maka orang tersebut membutuhkan segala informasi
baik keuangan dan non-keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi terkait keuangan suatu perusahaan, di mana dari informasi tersebut kita dapat melakukan analisis guna pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan gambaran atau refleksi kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, sehingga decision makers-nya dapat menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi kinerja atau memperkirakan kinerja perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga sangat berguna sebagai alat pembanding baik secara vertikal maupun horizontal dari satu perusahaan yang sama maupun membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, sehingga decision maker dapat memutuskan kemanakah mereka harus berinvestasi. Griffin dan Majan tahun 2019 mengatakan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur secara sistematis pengaruh faktor-faktor yang dihitung dan menentukan kemampuan mereka untuk memprediksi pengembalian di masa depan. Investor dapat menggunakannya untuk memberi peringkat, mengurutkan, dan memfilter perusahaan untuk berupaya menciptakan portofolio dengan kekuatan keuangan yang ditingkatkan. Pendapat bahwa analisis laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kelebihan pengembalian pada awalnya diterima dengan skeptis karena ortodoksi yang berlaku dari hipotesis pasar efisien yang mengendalikan bahwa di pasar yang efisien, harga saat ini mencerminkan semua informasi yang tersedia. Analisis laporan keuangan bersama dengan sumber data tambahan yang terkait dengan kinerja pasar, rekomendasi analis, dan kejutan pendapatan dapat digabungkan untuk mengidentifikasi alfa. Ada 4 pertanyaan utama: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Selain itu, Karaher dan Auken tahun 2013 mencoba meneliti kegunaan financial statement bagi decision maker perusahaan kecil dan menemukan bahwa kenyamanan pemilik dalam menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan berbanding terbalik dengan frekuensi persiapan dan terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa apakah pemilik menggunakan keputusan keuangan ketika membuat keputusan secara tidak langsung terkait dengan tingkat pendidikan dan memiliki laporan yang disiapkan secara eksternal dan langsung terkait dengan kenyamanan pemilik menafsirkan informasi dalam laporan keuangan. Hasilnya harus bermanfaat bagi pemilik UKM dan penyedia layanan kepada UKM untuk lebih memahami faktor-faktor mana yang mempengaruhi penggunaan laporan keuangan dan proses di mana laporan keuangan dimasukkan ke dalam keputusan. Next. B. Discuss the strength of analyst forecast information for business decision maker. Salah satu keunggulan laporan keuangan perusahaan adalah membantu decision maker dalam melakukan analis forecasting. Forecasting sendiri dapat digunakan manajemen perusahaan sebagai acuan atau target perusahaan yang merupakan proyeksi dari kinerja saat ini. Dengan melakukan analis forecasting, decision maker dapat melihat peluang investasi, apa yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan forecast atau target di masa depan. Selanjutnya, discuss how the two information source in A and B are interrelated. Poin A dan poin B merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena untuk melakukan forecasting dibutuhkan informasi-informasi saat ini, di mana informasi tersebut disediakan oleh financial statement. Selanjutnya, kami akan membahas soal latihan 2 nomor 9. Financial statements are inexorably moving to model where all assets and liabilities will be measured on the basis of fair value rather than historical costs required. A. Discuss the conceptual differences between historical costs and fair value. Kembali kita akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, akuntansi biaya historis mengukur aset dan liabilitas pada biaya awal saat ditransaksikan. Akuntansi nilai wajar mengukur aset dan liabilitas pada nilai wajarnya, nilai pasar pada tanggal neraca. Dalam catatan akuntansi, biaya historis dibuat hanya ketika transaksi aktual muncul. Dalam pengukuran akuntansi, nilai wajar diperbarui secara berkala, bahkan jika tidak ada transaksi eksplisit. B. Discuss the
merits and demerits of the two alternative measurement models. Keuntungan dari akuntansi nilai wajar adalah ini mencerminkan penilaian aset atau kewajiban yang lebih terkini menggunakan kriteria pengukuran yang konsisten untuk semua aset dan kewajiban, meningkatkan komparabilitas antar perusahaan dan waktu, dan berguna untuk analisis ekuitas karena menghindari konservatisme. Kerugian dari akuntansi nilai wajar adalah kurang dapat diandalkan dan objektif, serta meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi terutama ketika input level 3 digunakan. Kurang berguna untuk analis kredit karena menghilangkan konservatisme dan pendapatan di bawah akuntansi nilai wajar. Sangat tidak stabil dan tidak mencerminkan profitabilitas operasi yang mendasarinya. See what types of assets or liabilities more readily lend themselves to fair value measurements. Can we visualize a scenario where all assets are measured using fair value? Aset dan kewajiban keuangan lebih siap untuk akuntansi nilai wajar. Ini karena mereka homogen dan umumnya diperdagangkan di pasar liquid dengan harga yang tidak diamati. Lebih sulit untuk memvisualisasikan situasi ketika aset operasi, terutama aset tetap dan aset tidak berwujud diukur pada nilai wajar. Untuk aset semacam itu perlu untuk menggunakan input level 3 secara luas, dan penggunaan tersebut akan menurunkan keandalan dan objektivitas informasi akuntansi. D. What are the likely effects of adopting the fair value model on reported income? Next. Dalam akuntansi nilai wajar, sebagian besar pendapatan menjadi angka yang mewakili perubahan dusi nilai wajar aset dan liabilitas. Angka ini sangat fluktuatif karena pergerakan nilai wajar aset dan kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, pendapatan yang diukur dengan akuntansi nilai wajar akan berhenti mengukur profitabilitas yang mendasari suatu perusahaan, yang merupakan salah satu pencarian sentral dalam analisis laporan keuangan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas problem 2, nomor 12. The following information is extracted from the annual report of Lands End in millions except per share data. Di sini kita bisa melihat laporan keuangan perusahaan dari Lands End. Di sini ada tahun ke-9, 8 sampai dari tahun ke-4 sampai tahun ke-9. Ada net income, cash from use by operation, net cash flow, free cash flow, market price per share, lalu ada common share outstanding. Nah, di sini kita ditugaskan untuk calculate and graph the following separate relations. Yang pertama adalah net income per share atau EPS and market. Next. Di sini sudah didapatkan net income per share atau EPS dan market, hasilnya didapatkan dari net income yaitu $31.2 dibagi common shares outstanding senilai $30.1. Untuk yang B, cash from operations per share and market didapatkan dari cash from used by operations senilai $74.3 dibagi common share outstanding senilai $30.1. Hasilnya seperti yang dapat kita lihat di tabel nomor 2, operating cash flow per share yaitu $2.47. Yang C, selanjutnya hasil net cash flow per share dan market price per share didapatkan dari net cash flow yaitu $0.03 dibagi common share outstanding senilai $30.1. Seperti yang dapat kita lihat dari situ, hasil yang didapatkan yaitu 0.00. Selanjutnya, sedangkan untuk mencari free cash flow per share dan market price per share, yaitu dengan cara free cash flow senilai $27.5 dibagi dengan common shares outstanding senilai $30.1. Dengan hasil yaitu
$0.91. Next. B. Which of the measures extracted from the annual report appear to best explain change in stock price? Discuss the implication of this for stock valuation. Next. Angka laba bersih per saham paling baik menjelaskan harga saham. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik, bahwa grafik dari dua nilai sepanjang waktu hampir sejajar. Next. Choose another company and prepare similar graphs. Do you observations from lens and generalize? Solusinya adalah tergantung pada perusahaan dan data yang dikumpulkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis aktivitas pendanaan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Stop record.